Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengolahan citra digital. Saya Mayanda Mega Santoni. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi pertemuan 10, yaitu terkait dengan pengenalan pola. Outline yang akan kita bahas, yang pertama yaitu terkait dengan apa itu pengenalan pola. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara kerja sistem pengenalan pola. Pola, atau biasa juga disebut dengan objek, itu didefinisikan sebagai entitas yang terdefinisi dan dapat diidentifikasi melalui ciri-cirinya, atau disebut juga dengan features. Ya, ciri-ciri tersebut dapat membedakan antar satu pola dengan pola yang lain. Oke, sebagai contoh misalkan saya ambil contoh terkait dengan mesin sidik jari ya, yang biasa digunakan untuk mesin absensi. Nah, bagaimana cara kerja mesin absensi bisa membedakan antara ini sidik jari si A dan ini sidik jari si B? Itu dengan cara melihat terkait dengan ciri-ciri yang ada pada sidik jari si A dan sidik jari si B. Ya, sehingga si mesin fingerprint tersebut dapat membedakan mana sidik jari si A dan mana sidik jari si B. Ya. Atau misalkan saya berikan contoh terkait dengan bagaimana cara manusia bisa membedakan ini adalah wanita, ini adalah pria, ya. Nah, ciri-cirinya wanita memiliki cirinya sendiri dan pria juga memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, misalkan ciri-ciri wanita adalah ya misalkan rambutnya panjang, menggunakan kerudung dan sebagainya, ya. Sedangkan ciri-ciri pria itu adalah rambutnya pendek, ya, berkumis atau memiliki jenggot. Nah, ciri-ciri itulah yang membedakan antar satu pola dengan pola yang lain. Nah, ciri yang baik itu adalah ciri yang memiliki daya pembeda yang tinggi. Nah, sehingga jika daya pembedanya tinggi, sehingga kita dapat membedakan antar satu pola dengan pola yang lain. Ciri pada suatu pola diperoleh dari hasil pengukuran terhadap objek tersebut. Contoh, misal teman-teman ingin melakukan pengenalan pola terkait dengan pola huruf. Nah, ciri-cirinya apa saja? Misalkan cirinya adalah bagaimana ketebalan dari si huruf tersebut, ya, tinggiannya seperti apa, lengkungan garisnya seperti apa, ya. Nah, misalkan sidik jari, pola sidik jari. Nah, ciri-cirinya adalah terkait dengan bagaimana lengkungan dan berapa jumlah garis yang terdapat pada sidik jari tersebut. Pada pengenalan pola yang terdapat di dalam citra digital itu adalah ciri-ciri yang berasal dari informasi berikut. Misal pertama adalah dari informasi spasialnya. Informasi spasial bisa teman-teman dapatkan dari intensitas piksel, histogramnya, bagaimana nilai ketetanggaannya, dan sebagainya. Kemudian dapat juga diperoleh dari informasi tepian, ya, tepian dari si citra, ya, dapat dilihat dari arahnya seperti apa, kekuatan tepiannya seperti apa. Kemudian dapat juga dilihat dari kontur bisa berupa garis, ya, elips atau lingkaran. Atau bisa juga kita ambil dari informasi wilayah atau bentuk dari si gambar tersebut. Baik itu misalkan keliling, luas, diameter, dan sebagainya. Atau bisa juga diambil dari informasi hasil transformasi Fourier. Nah, di dalam pola itu ada istilah namanya kelas pola, ya, atau kategori, yang mana didefinisikan sebagai himpunan pola yang memiliki atribut tertentu. Sebagai contoh, pada pola huruf terdapat beberapa jenis huruf, ya, misalkan huruf A, B, C, dan D, dan seterusnya. Nah, huruf A, B, C, D ini merupakan kelas pola dari pola huruf. Nah, bagaimana perbedaan antara pengenalan pola pada citra digital jika kita bandingkan dengan persepsi manusia? Nah, manusia itu dianugerahi kemampuan untuk menerima rangsangan melalui indranya, ya, terhadap lingkungan dan memberikan aksi terhadap apa yang dia amati. Misalkan contoh mengenali wajah, memahami kata yang diucapkan, membaca tulisan tangan, membedakan makanan segar dari baunya dan sebagainya.
ya. Nah, pengenalan pola itu bertujuan untuk menentukan kelompok atau kategori pola berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh pola tersebut. Nah, tantangan kita adalah bagaimana cara kita mempelajari, ya, mengadopsi persepsi manusia dalam mengenali sebuah pola untuk kita simpan ke dalam sebuah komputer, sehingga menjadikan komputer atau mesin itu memiliki kemampuan yang mirip dengan kemampuan manusia. Nah, contoh aplikasi pengenalan pola, misalkan kita ambil yang domainnya adalah domain citra, ya misalkan di sini kita melakukan permasalahannya terkait dengan menganalisis dokumen citra, ya. Nah, aplikasinya contohnya adalah aplikasi OCR, Optical Character Recognition. Yang menjadi input dari citranya adalah dokumen image, ya, citra dokumen. Nah, pattern kelasnya apa? Atau kelas polanya apa? Misalkan adalah karakter-karakter huruf yang ada pada teks, ya, teks tersebut. Atau kata yang ada pada teks tersebut. Atau misal kita ambil terkait dengan problem domain di domain kesehatan. Ya, aplikasinya terkait dengan kita ingin membuat aplikasi diagnosis penyakit, ya. Input input patternnya adalah apa? Input polanya adalah misalkan citra mikroskopik, ya. Apa yang menjadi pattern kelasnya atau pola kelasnya itu misalkan adalah mana sel yang memiliki kanker, mana sel yang sehat, ya. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi pengenalan pola. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan pada aplikasi pengenalan pola adalah domainnya apa, ya. Kemudian apa input patternnya atau input pola inputnya, ya, masukan polanya apa, kemudian pattern kelasnya apa atau kelas polanya seperti apa. Nah, ada dua pendekatan untuk melakukan pengenalan pola. Yang pertama adalah pendekatan statistikal. Pendekatan statistikal ini didasarkan pada model statistik yang diambil dari pola dan kelas pola yang akan diberikan. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan struktural, yaitu kelas pola direpresentasikan dalam bentuk struktur formal seperti grammar, string, atau otomata. Nah, kita bahas bagaimana contoh pendekatan statistik dalam pengenalan pola. Misal di sini ada 3 buah pola. Ya, pola ini misalkan kita ingin bagaimana cara kita membandingkan mana pola yang memiliki kelas pola yang sama. Nah, caranya adalah dengan pendekatan statistik kita membandingkan grid per grid dari gambar ini, ya. Jadi ini misalkan ibaratnya adalah pixel, ya, citra biner, ya. Jadi kita bandingkan nilai pixel masing-masing dari setiap gambarnya. Misalkan kita bandingkan dulu yang pertama, gambar pertama dan gambar kedua, ya. Misal kita tidak tahu apakah gambar pertama dan gambar kedua ini adalah kelas pola yang sama. Kita pengen tahu mana yang sama. Ya, kita ingin membandingkan misalkan yang gambar 1 kita bandingkan dengan gambar 2, kemudian gambar 1 kita bandingkan dengan gambar 3. Sehingga kita bisa memutuskan, oh, gambar 1 ini masuk ke dalam kelas pola yang mana, ya. Nah, jika kita bandingkan gambar 1 dengan gambar 2, oke, dengan tadi membandingkan grid per gridnya, maka lihat ini adalah misalkan nilai pixelnya, ya. Maka jumlah grid yang tidak sesuai atau yang tidak sama antara gambar 1 dengan gambar 2 adalah ada sebanyak 3 grid yang tidak sama, ya, yaitu yang berwarna hijau ini. Oke, sisanya sama. Sekarang kita bandingkan gambar 1 dengan gambar 3. Berapa jumlah grid yang tidak sesuainya? Nah, kemarin kita bandingkan lagi, ternyata jika gambar 1 dengan gambar 3 kita bandingkan, ternyata ada sejumlah 10 grid yang tidak sama, ya. Nah, ini artinya apa? Semakin banyak jumlah grid yang tidak sesuai, maka dia semakin tidak mencerminkan si pola tersebut, ya. Sehingga gambar 1 dapat kita katakan sebagai kelas pola dari gambar 2 atau masuk ke dalam kelas pola yang ada pada gambar 2, yaitu adalah huruf A. Ya, jadi ini pasti bukan huruf B. Maka jumlah gridnya
ya, yang tidak sesuainya akan lebih banyak pada kelas pola B. Kira-kira seperti itu pendekatan statistik. Ya, jadi pendekatan statistik, ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu pola ditentukan oleh distribusi statistiknya. Nah, pola yang berbeda memiliki distribusi yang berbeda pula. Pola yang sama pasti memiliki distribusi yang sama. Nah, dengan menggunakan teori keputusan, kita nanti menggunakan distribusi ciri tersebut untuk mengklasifikasikan pola. Nah, contoh misalkan ada N buah pola yang teman-teman kenali. Misalkan kita notasikan sebagai W1 sampai dengan WN. Dan fungsi peluang atau kerapatan dari ciri-ciri pada pola diketahui. Ya, jadi fungsi peluang atau kerapatan dari ciri-ciri pola juga diketahui. Nah, misal jika X merupakan hasil pengamatan, ya, hasil pengukuran ciri-ciri, maka peluang X given WI atau peluang X dikatakan masuk ke dalam pola WI, ya, pola ke I, itu pasti akan dapat dihitung, ya. Jadi untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini adalah grafik fungsi kerapatan dari ciri diameter jeruk dan apel, ya. Jadi misalkan ini adalah distribusi atau grafik terkait dengan fungsi kerapatan atau peluang dari diameter jika diketahui itu adalah buah jeruk, ya. Jadi ini peluang kerapatan dari buah jeruk. Sedangkan grafik yang kedua ini adalah fungsi atau peluang kerapatan dari diameter jika itu adalah buah apel. Oke, misal kita sekarang punya 2 buah diameter. Ya, kita punya 2 buah objek yang kita nggak tahu nih dia masuk ke kelas jeruk atau kelas apel. Kita cuma bisa membedakan dia masuk ke jeruk atau apel, kita hitung dari dia diameternya. Kemudian kita dapat dua nilai diameter. Ya, ada diameter A dan diameter B. Ya, untuk si objek 1 dan objek 2. Misalkan objek 1 memiliki diameter A. Objek 2 memiliki diameter B. Nah, sekarang kita lihat objek A itu kita tarik garis menyentuh grafik pada fungsi kerapatan diameter buah jeruk dan fungsi kerapatan diameter buah apel. Kita tarik garis ke sini, ke dua grafik ini, maka kita dapat nilai peluang dari peluang A, ya, diameternya sama dengan A, given dia diketahui dia jeruk, kemudian peluang diameternya adalah A, given dia diketahui adalah apel. Nah, kita lihat mana peluang yang manakah nilai yang memiliki peluang paling tinggi. Ya, pada diameter A diketahui bahwa peluang diameter sama dengan A given dia jeruk itu lebih besar, ya, dibandingkan dengan peluang diameternya adalah A given diketahui dia adalah A apel. Sehingga kita dapat katakan, oh, A itu adalah buah jeruk. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan buah B, diameter B, ya, atau untuk objek kedua yang memiliki diameter sama dengan B. Nah, sama seperti tadi, kita tarik garis menyentuh grafik kerapatan dari diameter buah jeruk dan buah apel, maka kita ketahui, oh ternyata peluang diameternya adalah B given dia apel itu lebih besar dibandingkan peluang diameter sama dengan B given dia adalah buah jeruk. Sehingga dapat kita katakan, oh, objek kedua yang memiliki diameter B itu dapat dikatakan sebagai buah apel. Seperti itu. Nah, pengenalan pola itu bagaimana prosesnya? Ada 2 tahapan yang perlu kita lakukan. Ya, tahapan pertama adalah tahapan learning atau biasa disebut dengan training process atau disebut juga dengan proses pelatihan. Nah, proses ini adalah proses di mana kita memberikan contoh citra kepada mesin untuk dipelajari untuk menentukan ciri-ciri apa saja yang akan digunakan dalam proses pengenalan, ya, nantinya.
Sehingga proses learning ini adalah proses di mana kita mempelajari ciri-cirinya apa aja yang ada untuk setiap pola. Ya. Untuk setiap kelas pola. Kelas pola A punya ciri-ciri seperti ini, kelas pola B punya ciri-ciri seperti ini. Kemudian di learning, dipelajari, di training, dilatih. Nah, tahapan kedua itu adalah proses namanya detection, atau disebut juga dengan testing process, atau disebut juga dengan tahapan pengujian. Tahapan pengujian ini adalah tahapan di mana kita melakukan pengujian atau melakukan testing terhadap proses learning yang sudah kita pelajari, sudah kita lakukan. Jadi dengan cara nanti kita ambil sebuah citra yang sebuah citra baru yang kita belum tahu ini masuk ke dalam kelas pola apa, kemudian kita ambil cirinya, kemudian ditentukan kelas polanya apa, ya, masuk ke dalam kelas pola apa, berdasarkan hasil training kita sebelumnya, ya. Jadi kalau saya ilustrasikan, pengenalan pola ini ibarat teman-teman sedang belajar, ya. Training proses itu tahapan yang mana? Atau tahapan learning itu tahapan mana? Itu tahapan ya teman-teman sedang kuliah gitu ya. Pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Itu adalah tahapan teman-teman training proses. Teman-teman mempelajari terkait dengan pola-pola dari setiap materi, ya. Nah, kemudian pada pertemuan 8 itu adalah proses testing. Teman-teman UTS, ya. Proses dosen mendeteksi, teman-teman sudah paham atau belum, gitu ya. Dengan cara apa? Dosen ya atau guru memberikan soal-soal, gitu ya. Nah, soal-soal yang kemana teman-teman diminta untuk menjawab berdasarkan hasil pembelajaran teman-teman sebelumnya, ya. Nah, nanti dosen akan mengecek, ya, dosen sudah punya nih jawabannya, kemudian akan mengecek ke jawabannya teman-teman, sehingga nanti kita bisa dapat jumlah benarnya teman-teman berapa, ya. Sehingga itu adalah proses namanya proses testing, pengujian. Nah, yang menjadi kendala pada pengenalan pola, waktu learning itu lebih besar, ya. Waktu learning itu besar, lama. Nah, jadi sulit untuk belajar biasanya. Tapi sekalinya nanti dia sudah terpelajar, artinya sudah bisa mengenali, sudah belajar, sudah training dengan baik, maka sistem nanti akan menjadi natural, seperti layaknya manusia. Nah, dapat proses pengenalan pola ini dapat menggunakan metode AI atau metode-metode yang ada pada machine learning, ya. Nah, proses learning itu ada dua, ya. Ada dua pendekatan. Ada pendekatan namanya supervised learning. Ada yang pendekatan kedua itu unsupervised learning. Supervised learning itu adalah proses pembelajaran yang terawasi, ya. Yang mana dimaknai sebagai pembelajaran di mana teman-teman sudah diberikan kelas pola yang ada apa saja dalam proses pelatihan, ya. Jadi kelas polanya sudah diketahui di awal. Jadi perlu digarisbawahi sini. Kelas polanya sudah diketahui dari awal. Nah, sedangkan unsupervised learning adalah proses learning, ya. Proses pembelajaran di mana nanti sistemnya akan membentuk klaster atau pengkelompokan sendiri, ya. Pengelompokan secara alami berdasarkan pola yang dimasukkan. Jadi, kalau di unsupervised learning, justru kelas polanya di awal nggak tahu, nggak ada, ya. Justru nanti kita akan mengelompokkan ada kelas pola apa saja yang ada pada data, ya, atau yang ada pada objeknya. Oke. Atau ilustrasinya seperti ini. Jadi klasifikasi. Jadi supervised learning itu biasa disebut juga dengan klasifikasi, ya, di mana kategori atau label kelasnya atau kelas polanya itu diketahui. Nah, contoh misalkan ini, teman-teman punya gambar atau citra input seperti ini. Sehingga kita ingin mendeteksi, mana A, mana B. Maka kita melakukan, kita akan tahu, ini termasuk dalam kategori A, ini adalah masuk dalam kategori B. Jadi kalau di klasifikasi supervised learning, kita sudah tahu, ini adalah kelas A. Jadi ada dua kelas, ada kelas A dan kelas B. Maka nanti setiap objek akan kita cek, dia akan dekat ke kategori mana? Kategori A atau kategori B, gitu ya. Sehingga kalau diklasifikasi, kelasnya sudah tahu di awal.
Ya. Sedangkan pada proses clustering atau unsupervised learning itu adalah kategori atau kelas labelnya atau kelas polanya itu tidak diketahui di awal. Dan biasanya dinamai dengan kelas pertama, kedua, dan sebagainya. Sehingga ya kelas ini bisa kita create sendiri. Ya, kita mau bikin berapa kelas atau mau bikin berapa kelompok. Ya, misalkan dengan gambar ini saya akan mengkategorikan, mengkelompokkan data ini menjadi 2 kelompok ya. Ada kelompok pertama, ada kelompok kedua, atau kategori pertama atau kategori kedua. Ya. Nah, jadi unsupervised learning itu atau tidak diketahui kelas labelnya di awal. Nah, ini adalah proses pengenalan pola. Jadi ini adalah alur proses pengenalan pola. Tadi ada 2 tahapan, ada tahapan pelatihan atau training, kemudian ada tahapan pengujian, ya. Nah, pada tahapan pelatihan, teman-teman ini adalah proses di mana teman-teman mencari model ciri dari si pola itu sendiri seperti apa, ya. Tahapannya mulai dari akuisisi citra, kemudian melakukan praproses. Tahapan praproses ini adalah tahapan memperbaiki hasil dari akuisisi citra, ya. Kemudian nanti akan melakukan segmentasi. Setelah disegmentasi, segmentasi itu adalah proses di mana teman-teman mengambil objek, ya, mengambil objek dan membuang background pada objek, ya, pada gambar. Nah, kemudian melakukan ekstraksi ciri, kemudian nanti dilakukan proses klasifikasi. Nah, proses klasifikasi ini adalah proses pembelajarannya, nanti kita akan learning. Jadi mempelajari pola A punya ciri-ciri seperti ini, pola B punya ciri-ciri seperti ini, sehingga nanti hasil yang diperoleh dari proses pelatihan yaitu adalah model klasifikasi, ya. Jadi ini proses pelatihan ini adalah model klasifikasi. Nah, hasil dari pelatihan ini akan kita uji seberapa bagus model ini dihasilkan, ya. Seberapa bagus model yang dihasilkan. Untuk mengujinya berdasarkan proses pengujian, ya. Jadi proses pengujian itu tahapannya sama. Jadi mau akuisisi citra juga, melakukan praproses juga, segmentasi sampai dengan ekstraksi ciri. Nah, di ekstraksi ciri sudah dapat pola nih. Ya, sudah dapat ciri-ciri dari polanya. Oke, maka ekstraksi ciri pada proses pengujian akan dibandingkan dengan model klasifikasi yang sudah teman-teman lakukan pada proses pelatihan. Nah, jadi dicocokkan ke model klasifikasi berdasarkan ekstraksi ciri ini pada data pengujian. Nah, nanti hasil dari pengecekan ke model klasifikasi, pengecekan ekstraksi ciri pada proses pengujian yang dibandingkan ke dalam model klasifikasi, maka nanti dapat hasil pengenalan polanya. Nah, hasil pengenalan pola inilah nanti yang dilakukan proses evaluasi. Seberapa bagus sih model klasifikasi ini bisa melakukan proses pengenalan pola. Oke, jadi akuisisi citra itu adalah proses mendapatkan citra digital. Caranya ya bisa menggunakan beberapa alat, bisa kamera digital, scanner, dan sebagainya. Ya, yang perlu diperhatikan pada saat melakukan proses akuisisi citra adalah yang pertama terkait dengan resolusi gambar, ya. Jadi kalau bisa pada saat kalian melakukan akuisisi citra itu menggunakan resolusi yang sama atau menggunakan environment yang sama, ya. Kemudian jarak dan sudut pengambilannya bagaimana gitu ya, pencahayaan, perbesarannya, format citra, hasil akuisisinya seperti apa. Ini perlu diperhatikan. Kemudian tahapan kedua tadi setelah lakukan akuisisi kita lakukan praproses. Nah, praproses itu adalah tahapan di mana melakukan perbaikan pada kualitas citra, ya. Nah, ini materi terkait image enhancement dan image restoration pada pertemuan sebelumnya dapat teman-teman gunakan, ya. Metode perbaikan kualitas citra diantaranya misalkan bisa melakukan proses contrast stretching, filtering ya atau konvolusi, menggunakan median filter, low pass filter, dan high pass filter. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan segmentasi. Ini adalah tahapan di mana kita melakukan proses pemisahan objek yang akan diamati, ya, dengan objek yang tidak akan diamati, ya, atau background dalam suatu gambar. Nah, biasanya berupa citra biner, ya.
objek atau foreground-nya bernilai 1, sedangkan background bernilai 0. Nah, ini adalah metode-metode segmentasi yang dapat teman-teman gunakan. Nah, ini yang sudah dipelajari sebelumnya. Ada thresholding, deteksi tepi, dan sebagainya. Nah, setelah dilakukan segmentasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan ekstraksi ciri. Nah, tahapan ini adalah tahapan untuk mengekstrak ciri dari pola di dalam citra yang ingin dikenali atau dibedakan dengan pola lainnya. Nah, ciri umum yang dapat diekstrak itu ada 4 ciri, yaitu ada ekstraksi ciri bentuk, ya, ini adalah metode-metodenya, nanti silahkan teman-teman pelajari, teman-teman cari bagaimana cara kerjanya. Ada ekstraksi ciri ukuran dan geometri, ya, pertemuan minggu depan kita akan bahas terkait dengan ekstraksi ciri, ya. Jadi ada ekstraksi ciri bentuk, ekstraksi ciri ukuran dan geometri, ya, mulai dari luasnya, keliling, panjang dan lebar, dan sebagainya. Ada ekstraksi ciri tekstur, ya, local binary pattern, atau GLCM, atau Gabor filter. Kemudian ada ekstraksi ciri warna. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri yang dapat kita gunakan pada pengenalan pola di dalam citra digital. Nah, setelah dilakukan proses ekstraksi ciri, maka pada tahapan proses pelatihan kita perlu melakukan namanya klasifikasi. Tahapan klasifikasi ini adalah tahapan di mana menggunakan fitur atau menggunakan ciri untuk mendapatkan model pembelajaran sehingga kita dapat melakukan penetapan pola pada suatu kelas atau kategori tertentu. Ya, metode klasifikasi yang biasa digunakan yaitu ada NN, jaringan saraf tiruan, ya, decision tree, supervector machine, dan sebagainya. Nah, ini biasanya nanti teman-teman akan lebih mendalamnya nanti akan dipelajari pada materi mata kuliah machine learning. Machine learning, data mining, sebagian ada di sana. Nah, setelah diperoleh hasil klasifikasi atau model klasifikasi, maka selanjutnya kita melakukan proses evaluasi. Ya, tadi dari proses testing tadi, ya. Dari proses testing kita lakukan proses evaluasi. Nah, evaluasi kita ingin mengukur berapa tingkat keberhasilan dari model klasifikasi yang sudah teman-teman create pada tahapan training tadinya, ya. Jadi bagaimana tingkat keberhasilan klasifikasi atau model klasifikasi yang dibentuk terhadap citra uji yang kita punya. Nah, salah satu ukuran evaluasi pada proses klasifikasi yaitu akurasi. Nah, ini salah satu penilaian, ya, penilaian evaluasi yaitu akurasi. Nah, kita dapat menggunakan confusion matrix untuk menghitung akurasi. Ini adalah confusion matrix pada pengenalan pola klasifikasi. Jadi biasanya teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini ada predicted condition, ya. Ini kondisi prediksinya. Jadi misalkan ada prediction positif, ada prediction negatif. Ya, misalkan ini adalah kelas positif, ini di kelas negatif. Nah, ini kondisi true-nya. Jadi ini adalah hasil prediksi kita, ya. Yang sebelah sini adalah hasil prediksi kita. Dan ini adalah kenyataannya, ya, faktanya, true condition-nya seperti apa. Oke, nah, dia dikatakan true positif. True positif itu maknanya adalah kenyataannya, ya, pada nyatanya dia adalah positif, ya, berada pada kelas positif. Atau misalkan saya katakan positif ini artinya dia sakit, ya, sedangkan negatif itu adalah sehat, misalkan seperti itu. Nah, maka true positif itu adalah kondisi di mana seseorang itu dikatakan sehat sebenarnya, ya, kondisi sebenarnya adalah sehat dan diprediksi juga sehat, maka dikatakan true positif, ya. Sedangkan true negatif, ya, true negatif itu adalah, ya, dia itu sehat, ya, sehat dan diprediksi juga sehat. Ya, ini adalah confusion matrix. Jadi di dalam confusion matrix ada dua kondisi, yaitu pertama adalah kondisi hasil prediksi dan kondisi pada kenyataannya atau faktanya. Nah, nanti ada istilah true positif, true negatif, ada false positif, dan false negatif. Oke, apa itu definisinya?
Oke, nanti kita bahas. Nah, untuk menghitung akurasi, teman-teman bisa menghitungnya dengan cara menjumlahkan true positif ditambah dengan true negatif, ya, total true positif ditambah total true negatif dibagi dengan jumlah total data ujinya. Oke. Nah, apa itu true positif? True positif itu adalah kondisi di mana hasil prediksinya masuk ke dalam kelas positif dan kenyataannya itu juga data tersebut adalah berada pada kondisi positif. Oke, misalkan saya ilustrasikan seperti seseorang yang ingin kita prediksi dia sakit atau dia sehat, ya. Jadi positif kita katakan dia adalah kondisi di mana dia sehat, sedangkan negatif itu kondisi di mana dia sakit, ya. Jadi true positif itu artinya adalah si pasien diprediksi sebagai pasien sehat dan kenyataannya si pasien tersebut juga pasien sehat, ya. Nah, true negatif itu apa? True negatif itu adalah pasien diprediksi sakit dan kenyataan aslinya ya pasien itu adalah sakit, ya. Jadi true positif dan true negatif ini adalah hasil prediksi atau hasil pengenalan yang benar, ya, sesuai dengan kelas polanya. Nah, sedangkan apa itu false positif? False positif itu adalah kondisi di mana dia diprediksi sebagai pasien sakit. False positif itu adalah kondisi di mana dia diprediksi sebagai pasien sehat, ya. Padahal kenyataannya dia sakit, gitu ya. Padahal kenyataannya sakit, ya. Jadi itu false positif. Sedangkan false negatif itu adalah kondisi di mana diprediksi dia adalah sakit, padahal kenyataannya apa? Kenyataannya adalah dia sehat, ya, pasien tersebut adalah sehat. Itu false negatif, ya. Oke, jadi tolong nanti diperhatikan pada saat melakukan proses evaluasi untuk menghitung evaluasi tersebut, ya, kita bisa menggunakan nilai akurasi, ya, dengan persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kita dapat memvalidasi keakuratan dari sebuah model yang sudah kita lakukan pada tahapan training, kita perlu melakukan namanya tahapan cross validation. Oke, cross validation itu adalah salah satu metode yang kita gunakan untuk memvalidasi, ya, memastikan bahwa keakuratan model yang kita buat ini sudah bagus, ya. Nah, salah satu metode cross validation yang populer itu adalah k-fold cross validation, ya. Nah, dalam teknik ini, jadi teknik k-fold cross validation ini adalah teknik di mana akan membagi dataset menjadi sejumlah k buah partisi secara acak. Ya, jadi kita membagi data set itu menjadi k bagian, ya, sesuai dengan k yang didefinisikan. Nah, kemudian nanti dilakukan sejumlah k kali eksperimen, ya, di mana masing-masing eksperimen menggunakan data partisi ke K sebagai data testing dan memanfaatkan sisa partisi lainnya sebagai data training. Nah, ini contohnya, ya, misalkan ini adalah K partisi, ya. K partisi, maka nanti kita akan memiliki jumlah K eksperimen, ya. Ini K eksperimen. Nah, untuk partisi ke K, ya, pada eksperimen K itu akan digunakan sebagai data testing. Nah, sisa partisinya adalah data training. Jadi teman-teman lihat ini, yang berada pada diagonal utama itu menjadi data testing. Sisanya menjadi data training. Sehingga nanti ada sebanyak K kali eksperimen. Ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan kita menggunakan 5-fold cross validation, maka dataset kita akan kita bagi menjadi 5 bagian. Ya, ada K1, K2, K3, K4, sama K5. Nah, maka kita nanti eksperimen kita menjadi ada 5. Ya. Eksperimen kita ada 5, maka ini pembagian datanya. K1 itu menjadi data testing untuk eksperimen pertama, atau kita katakan fold pertama, dan sisanya menjadi data training. Ya. K2 itu menjadi data testing pada fold kedua, sisanya menjadi data training. Begitu seterusnya sampai fold kelima atau eksperimen kelima. Sehingga nanti kita memiliki 5 akurasi total. Oke. Nah,
Nanti bagaimana berapa akurasi keseluruhan bisa teman-teman ambil berdasarkan nilai rata-rata dari semua eksperimen, ya. Itu adalah tahapan dimana tadi proses mengecek validasi, kevalitan dari model yang sudah kita buat. Ya, sekian materi kita hari ini terkait dengan pengenalan pola. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke dalam forum diskusi pada e-learning kita di Learning 40, atau bisa juga disampaikan pada WA Group. Oke, sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.